Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini tentang pengantar penyakit tumbuhan. Saya akan bercerita tentang sejarah yang mengawali ilmu penyakit tumbuhan. Pertama dengan sebuah lukisan yang menceritakan sebuah kejadian yang disebut Anton Fire. Teman-teman bisa googling dan mencari tahu cerita tersebut lebih lengkap. Pada lukisan tersebut kita melihat ada terlihat 4 orang setidaknya yang mohon maaf tidak memiliki kaki atau lebih tepatnya ujung kaki. Jadi di masa itu terjadi sebuah wabah penyakit di mana orang-orang mengalami gangguan atau pembusukan begitu menurut cerita pada ujung kaki dan tangan gitu. Dokter-dokter di kala itu, di masa itu mencoba untuk mencari tahu penyebabnya, namun tidak bisa ditemukan apa yang menjadi penyebab dari penyakit tersebut. Hingga kemudian setelah sekian waktu ditemukan ternyata ada sebuah penyakit pada gandum hitam gitu ya, disebut ergot, yang disebabkan oleh Claviceps. Nah, penyakit ini ternyata atau patogen ini ternyata memberi toksin, jadi melepas racun begitu ke gandum yang kemudian gandum ini tetap dikonsumsi oleh kalangan bawah, kalangan ekonomi bawah. Yang ternyata racun-racun tadilah yang memicu penyakit-penyakit tersebut. Setelah diketahui kemudian konsumsi gandum-gandum yang terinfeksi Claviceps itu dilarang, maka mulailah penyakit-penyakit tersebut tidak muncul lagi. Jadi penyakit tumbuhan ternyata tidak hanya menyebabkan gangguan kesehatan pada tanaman itu sendiri, tetapi juga pada manusia. Ya. Karena beberapa patogen tersebut melepas racun ke produk pertanian dan itu membahayakan manusia. Tidak hanya manusia, tapi beberapa hewan ternak yang kemudian makan dari tanaman-tanaman tersebut juga bisa terkena imbas dari racunnya. Nah, di hari-hari saat ini hal-hal seperti ini masih terjadi. Ya, kalau teman-teman beli kacang begitu, di kacang itu ada jamur yang namanya Aspergillus flavus yang mengeluarkan racun yang namanya aflatoksin. Ya, aflatoksin. Nah, racun ini bahaya untuk manusia. Nah, jadi hati-hati kalau kita mengkonsumsi kacang. Ya, kalau kacangnya masih utuh mungkin kita bisa lebih berhati-hati, tapi yang menjadi lebih sulit ketika kacangnya sudah digerus, sudah jadi bumbu kacang dan sudah bercampur dengan lotek, dengan gado-gado atau dengan sate, kita nggak tahu. Tapi yang jelas rasanya akan jadi pahit dan sebaiknya tidak Anda teruskan untuk dimakan. Gitu ya. Yaitu sejarah pertama. Penyakit tumbuhan punya peran juga pada kesehatan manusia dan pernah membuat satu epidemi penyakit manusia yang luar biasa. Kisah berikutnya diabadikan dalam dalam patung ya, dalam patung itu ada di Dublin. Patung ini dimaksudkan untuk mengenang kejadian kelaparan hebat di Irlandia. Ya, tahun 1845 hingga 1852. Jadi penduduk Irlandia itu sebelumnya, kalau menurut sejarah yang terakhir saya baca, sebelumnya sebetulnya tidak
menggunakan kentang sebagai makanan pokok, tapi belakangan karena nilai ekonominya tinggi, masyarakat di sana diminta atau boleh dikatakan dipaksa begitu, tapi saya pilih kata diminta saja, diminta untuk menanam kentang dalam jumlah besar. Maka secara langsung mereka juga akhirnya menjadikan kentang sebagai makanan pokok. Nah, suatu waktu terjadi musim basah atau musim hujan yang lebih panjang dari biasanya. Dan ini memulai malapetaka itu. Di mana ketika musim hujannya terlalu lama, kelembaban udaranya menjadi tinggi, dan jamur-jamur, termasuk jamur-jamur yang menyebabkan penyakit pada kentang berkembang pesat. Akibatnya terjadi kegagalan panen pada tanaman-tanaman kentang. Maka tanaman pokok ini jumlahnya menjadi terbatas sehingga banyak orang mengalami kelaparan. Dan tidak berhenti di situ, bahkan jutaan orang meninggal dunia karena kelaparan. Dan jangan dilihat angka 1 juta yang meninggal. Yang masih hidup berarti hidup dengan rasa lapar gitu ya. Itu kan itu juga angka yang lebih menyiksa gitu ya. Apalagi juga ditinggal keluarganya yang meninggal karena kelaparan. Dan sebagian besar kemudian pindah ya, migrasi ke luar Irlandia. Ini juga jangan dibayangkan sebagai sesuatu yang biasa saja. Seorang pindah dari asalnya ke daerah lain yang tidak tahu di mana karena di asalnya sudah tidak aman, sudah tidak nyaman, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena dia akan meninggalkan kerabatnya, dia akan meninggalkan kebiasaannya, dia yang semula tenang di situ, aman, tahu apa saja ada di mana, begitu harus tinggalkan. Dia tidak bisa bawa kekayaannya, semua ditinggal. Ya, semua ditinggal karena kejadian tersebut. Dan ini kejadian ini cukup dikenal orang dan menjadi tolak awal perkembangan ilmu penyakit tumbuhan. Jadi sejak mulai hari itulah orang-orang mulai peduli, oke, kita butuh mengembangkan keilmuan baru ini, yaitu ilmu penyakit tumbuhan, agar hal-hal serupa seperti ini tidak terjadi lagi. Jadi kejadian di Irlandia ini yang memulai orang untuk fokus untuk mulai mendalami penyakit tumbuhan. Dan karena diawali oleh penyakit di kentang yang disebabkan oleh Phytophthora, maka ilmu ini kemudian dinamai sebagai phytopathology atau fitopatologi, ilmu penyakit tumbuhan gitu. Nah, di sini kita dapat pelajaran bahwa penyakit tumbuhan pernah menyebabkan kelaparan yang luar biasa, dan saya yakin itu diikuti oleh ketidakstabilan keamanan sosial politik, dan itu menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat di tempat itu. Ya, oleh karena itu kita perlu belajar ilmu penyakit tumbuhan, kita perlu mempelajari ilmu penyakit tumbuhan agar kita bisa mencegah hal-hal serupa yang seperti ini terjadi kembali. Sebuah negara kalah perang karena penyakit tumbuhan. Ini sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh kita. Ternyata Jerman itu kalah perang dunia pertama karena penyakit tumbuhan. Tentu kalau kita belajar lebih dalam tentang sejarah perang ini, faktor paling besar penyebab kalahnya mungkin bukan ini. Tapi salah satu faktor yang kemudian menyebabkan kekalahan Jerman adalah Phytophthora yang tadi menyerang kentang. Ya, jadi sebetulnya jamur ini bisa dikendalikan dengan tembaga. Nah, tapi tembaga itu juga menjadi bahan utama di peperangan gitu ya, untuk senjata-senjata perang. Pilihannya adalah tembaganya mau dipakai di kebun atau mau dipakai di tempat perang. Pilihannya itu. Dan kita mau menangkan perang tapi tidak punya penduduk karena kelaparan, atau kita amankan penduduk dari kelaparan tapi kita punya risiko kalah perang.
begitu ya. Nah, akhirnya yang diputuskan adalah untuk mengalokasikan tembaga tadi untuk pengendalian kentang. Pengendalian Phytophthora di kentang. Karena bagaimanapun punya senjata sehebat apapun, jika tentaranya lapar, tetap kalah perang, gitu ya. Jadi ternyata penyakit tumbuhan juga mempengaruhi seorang di perang, ya, dalam perang. Berikutnya sebuah foto yang diambil di India, ya, disebut Bengal famine, jadi kelaparan di Bengal gitu, yang menyebabkan di foto ini kita lihat bergeletak mayat-mayat, bahkan sudah mulai datang burung-burung pemakan bangkai. Ini saya kira kejadiannya tidak sesederhana itu, tidak ada pangan lalu orang-orang meninggal di jalan. Mungkin ini diikuti oleh gangguan keamanan, sosial politik, sehingga kita melihat suasana seperti itu. Tapi disebutkan bahwa ada peran gagal panen beras yang disebabkan oleh penyakit bercak daun yang disebabkan oleh Helmintosporium oryzae. Gitu. Penyakit ini ada di Indonesia ada, tapi hari ini penyakit ini tidak menjadi penyakit utama atau tidak menyebabkan gangguan yang besar atau berarti di padi. Cerita berikutnya adalah tentang penyakit hawar daun Amerika Selatan pada tanaman karet. Nah, kita tahu bahwa Indonesia punya salah satu sumber devisa kita adalah kebun-kebun karet kita, di mana memiliki kualitas latex, kualitas getah yang baik gitu ya. Nah, di Amerika Serikat mereka punya pabrik-pabrik ban yang besar, tapi mereka tidak punya kebun karet karena penyakit ini, penyakit SALB ini. Nah, penyakit ini ada di Amerika Serikat, tetapi tidak ada di Indonesia. Jadi patogennya ini tidak ada di Indonesia. Microcillus ule ini tidak ada di Indonesia. Nah, jika patogen ini masuk ke Indonesia, maka habislah semua kebun karet kita. Karena kebun karet kita itu tanamannya menghasilkan karet-karet yang berkualitas baik, namun rentan sekali terhadap patogen ini. Jadi jika semisal masuk patogen ini ke negara kita, maka habislah semua kebun karet kita. Dan ini berarti kerugian ekonomi yang sangat besar sekali. Karena kita tahu ada berapa perkebunan karet, mereka punya berapa hektar kebun. Belum petani-petani karet, ada berapa kebunnya, berapa hektar kebunnya. Jika semua kebun itu habis, maka mereka butuh replanting sebesar itu tidak akan terjadi. Itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Replanting itu dimulai dari mencabut tanaman yang mati, kemudian mengolah tanah, membibitkan, menanam, dan sebagainya, belum bisa mulai panen kembali, produktivitas nol lagi, itu kerugian yang luar biasa. Jadi jika Myricillus ule ini masuk ke Indonesia, habislah semua karet-karet kita. Kita saat ini dalam posisi siaga betul agar patogen-patogen ini atau patogen ini tidak masuk ke negara kita. Ya, jangan sampai ini masuk ke negara kita. Nah, kasus patogen menyerang tanaman perkebunan hingga perlu replanting itu pernah terjadi. Hanya saat itu negara kita belum merdeka dan masih ada Belanda di sini. Kita memiliki banyak sekali perkebunan kopi ya saat itu. Dan kopi-kopi yang ditanam adalah kopi-kopi Arabica. Kalau teman-teman baca, beberapa penulis menyebutkan kalau kopi-kopi Arabica itu kualitasnya jauh lebih baik ketimbang kopi-kopi yang saat ini kita tanam, yaitu kopi-kopi Robusta. Nah, tapi di zaman itu kopi-kopi Arabica ini tiba-tiba habis perkebunannya karena serangan patogen Hemilia vastatrix yang menyebabkan penyakit karat daun kopi.
Jadi penyakit ini datang. Nah, Arabica, tanaman kopi Arabica ini sangat rentan terhadap Hemilia fastatrix. Jadi begitu masuk, epideminya cepat, menyeluruh, habislah semua perkebunan kopi yang ada di Nusantara saat itu ya, di wilayah yang hari ini Indonesia. Habis. Bahkan tidak hanya di tempat kita, di negara-negara tetangga di Asia Tenggara pun mengalami hal serupa. Nah, replantingnya itu tidak gampang karena kita belum tahu saat itu ada tanaman kopi jenis apa yang bisa digunakan untuk mengganti. Ya, karena diganti dengan jenis yang lain masih rentan terhadap Hemilia fastatrix. Ya, hingga kemudian beberapa perkebunan memutuskan untuk tidak lagi menanam kopi. Nah, sejak saat itulah kita punya kebun-kebun teh. Nah, sudah semua beralih ke tanaman teh. Sejak saat itu kita punya kebun-kebun teh. Belakangan kemudian barulah disadari bahwa Robusta adalah tanaman-tanaman kopi yang tahan terhadap Hemilia, maka ditanamlah tanaman-tanaman Robusta sekarang. Nah, tidak hanya kerugian yang besar, ada perubahan di masyarakat akibat kerusakan perkebunan kopi. Jadi, kalau teman-teman ingat ya, sekarang Inggris itu adalah negara peminum teh. Ya. Dulu ternyata mereka adalah masyarakat peminum kopi. Tapi karena kopi-kopi itu dikirim dari Asia Tenggara, dan di sini kopi-kopinya habis karena Hemilia fastatrix, dan kebun-kebunnya kemudian menanam teh, maka Inggris nggak punya lagi suplai kopi. Yang ada teh. Nih, kamu mau minum teh nggak nih? Kalau kopi udah nggak ada gitu. Nah, akhirnya sejak itu Inggris minum kopi, bahkan hingga hari ini kita mengenal Inggris itu sebagai peminum kopi, gitu ya. Jadi penyakit tumbuhan ternyata juga beri dampak pada perubahan di masyarakat, kebiasaan masyarakat. Tadi apa aja tadi? Kalah perang, kerugian ekonomi yang besar, kelaparan di mana-mana, migrasi, orang meninggal, bahkan hingga penyakit pada manusia, gitu ya. Itulah arti penting dari penyakit tumbuhan. Kita berharap kejadian itu menjadi pelajaran untuk tidak kita ulangi lagi. Kita pelajari ilmu penyakit tumbuhan agar tidak terjadi hal serupa. Teman-teman sudah duduk selama kurang lebih 15 menit, mungkin lebih, begitu ya. Saya kira sudah mulai jenuh dan saya harap Anda menyudahi video ini. Anda berdiri, beristirahat, mengalihkan pandangan pada sesuatu yang jauh, untuk kemudian mulai belajar lagi dengan lebih fokus. Ya, silakan di pause atau dihentikan video ini dan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.